Dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika berita tentang peretasan Bank Bangladesh pada tahun 2016 menyebar seperti api. Sebuah serangan siber yang berani dan canggih, yang dirancang untuk mencuri miliaran dolar, telah mengguncang sistem keuangan global. Insiden ini bukan hanya tentang kerugian finansial, tetapi juga tentang kerentanan yang terungkap, menggarisbawahi ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan siber di era digital ini. Bank Bangladesh, lembaga keuangan pusat di negara itu, telah menjadi sasaran empuk bagi para peretas yang cerdik. Mereka menyusup ke sistem bank dengan presisi yang mengkhawatirkan, mengeksploitasi celah keamanan dan memanfaatkan teknologi canggih untuk melancarkan serangan mereka. Upaya peretasan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan infrastruktur keuangan global. Bagaimana mungkin para penjahat siber menembus pertahanan bank dengan begitu mudah? Insiden ini menjadi peringatan bagi institusi keuangan di seluruh dunia, menekankan perlunya kewaspadaan dan investasi yang kuat dalam langkah-langkah keamanan siber. Pada bulan Februari 2016, para peretas memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer Bank Bangladesh. Mereka menyusup ke jaringan bank, dengan cermat menutupi jejak mereka dan menghindari deteksi. Dengan akses yang diperoleh dengan susah payah, para pelaku mengarahkan pandangan mereka pada The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, atau SWIFT, sistem pesan global yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mentransfer dana secara aman. Para peretas, yang menyamar sebagai pejabat bank, mengirimkan serangkaian permintaan transfer penipuan melalui SWIFT, yang menginstruksikan Federal Reserve Bank of New York untuk mentransfer dana dari rekening Bank Bangladesh ke berbagai rekening di seluruh dunia. Permintaan transfer ini, jika berhasil, akan menghasilkan pencurian miliaran dolar, yang berpotensi melumpuhkan perekonomian Bangladesh. Namun, kesalahan yang tampaknya kecil menggagalkan rencana mereka. Ketika penyelidikan atas peretasan Bank Bangladesh semakin intensif, semua petunjuk mengarah ke kelompok peretasan terkenal yang dikenal sebagai Lazarus Group. Kelompok bayangan ini, yang diyakini beroperasi dengan dukungan negara, telah mendapatkan reputasi karena melancarkan serangan siber yang canggih dan merusak di seluruh dunia. Lazarus Group, yang diduga beroperasi dari Korea Utara, telah dikaitkan dengan beberapa serangan profil tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Keahlian teknis mereka, dikombinasikan dengan keberanian dan ketidakpedulian mereka terhadap konsekuensi, telah menjadikan mereka salah satu ancaman paling tangguh di lanskap siber global. Para ahli percaya bahwa Lazarus Group memiliki sumber daya dan kecanggihan untuk melancarkan serangan yang sangat kompleks, seringkali menargetkan lembaga keuangan dan entitas lain untuk keuntungan finansial atau untuk memajukan tujuan geopolitik. Keterlibatan mereka dalam peretasan Bank Bangladesh semakin memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu kelompok peretasan paling berbahaya dan sulit ditangkap di dunia. Sementara motif pasti di balik peretasan Bank Bangladesh masih menjadi bahan spekulasi, ada konsensus luas di antara para ahli bahwa keuntungan finansial memainkan peran penting. Lazarus Group, yang dimotivasi oleh keserakahan dan keinginan untuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal, melihat Bank Bangladesh sebagai sasaran empuk. Para peretas telah dengan cermat merencanakan serangan mereka, bertujuan untuk mencuri miliaran dolar dari bank. Uang itu, jika berhasil diperoleh, akan memberi mereka sumber daya yang besar untuk mendanai operasi mereka dan memperkuat kemampuan mereka. Selain keuntungan finansial langsung, Lazarus Group mungkin juga telah dimotivasi oleh keinginan untuk menegaskan dominasi mereka di dunia maya dan menunjukkan kerentanan institusi keuangan global. Keberhasilan serangan seperti itu akan sangat meningkatkan reputasi mereka di kalangan penjahat siber, menjadikan mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Section 5. Dugaan agenda politik senjata ekonomi di panggung global. Di luar motif finansial, beberapa ahli percaya bahwa peretasan Bank Bangladesh mungkin juga didorong oleh agenda politik. Lazarus Group, yang diduga memiliki hubungan dengan pemerintah Korea Utara, mungkin telah bertindak atas arahan rezim tersebut untuk melakukan perang ekonomi terhadap Bangladesh, atau untuk menghindari sanksi internasional.
Korea Utara, yang menghadapi sanksi ekonomi yang ketat dari masyarakat internasional karena program senjata nuklirnya, telah dituduh menggunakan serangan siber untuk menghasilkan pendapatan dan melemahkan musuh-musuhnya. Peretasan Bank Bangladesh, jika terbukti dilakukan atas arahan Korea Utara, akan menandai eskalasi yang signifikan dalam penggunaan serangan siber untuk tujuan politik. Ini akan menggarisbawahi ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh aktor negara yang menggunakan perang siber untuk mencapai tujuan mereka, yang berpotensi menggoyahkan stabilitas global dan keamanan. Section 6. Dampak global gejolak di jantung sistem keuangan. Peretasan Bank Bangladesh memiliki dampak yang luas, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem keuangan global. Insiden ini mengungkap kerentanan institusi keuangan terhadap serangan siber, bahkan yang dianggap memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat. Bank-bank dan lembaga keuangan lainnya di seluruh dunia dengan cepat meningkatkan sistem keamanan mereka, menyadari bahwa mereka juga dapat menjadi sasaran empuk bagi para penjahat siber yang canggih. Peretasan itu juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan SWIFT, sistem pesan global yang digunakan oleh ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia. Insiden ini mengungkap kelemahan dalam sistem, yang dengan cepat ditangani oleh SWIFT dan anggotanya untuk mencegah serangan di masa depan. Peretasan Bank Bangladesh berfungsi sebagai kisah peringatan, menyoroti perlunya kerjasama internasional, dan berbagi informasi untuk memerangi ancaman yang berkembang dari kejahatan siber. Section 7. Mengurai benang kusut, investigasi dan pencarian keadilan. Menyusul peretasan tersebut, penyelidikan besar-besaran diluncurkan untuk mengidentifikasi para pelaku, melacak dana yang dicuri, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Penegak hukum, badan intelijen, dan perusahaan keamanan siber dari seluruh dunia bekerja sama untuk mengungkap seluk-beluk kejahatan yang kompleks ini. Jejak digital yang ditinggalkan oleh para peretas, meskipun canggih, terbukti berharga dalam melacak gerakan mereka dan mengidentifikasi afiliasi mereka. Otoritas Bangladesh, yang bekerja sama dengan mitra internasional mereka, telah membuat kemajuan yang signifikan dalam melacak dana yang dicuri, memulihkan sebagian dari uang yang dicuri dari rekening bank di berbagai negara. Meskipun upaya ini membawa para pelaku ke pengadilan terbukti menjadi tugas yang menantang karena sifat kejahatan siber transnasional yang kompleks dan keterlibatan aktor negara. Section 8. Pentingnya keamanan siber, benteng pertahanan di era digital. Peretasan Bank Bangladesh berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang pentingnya keamanan siber di dunia yang semakin digital saat ini. Karena bisnis, pemerintah, dan individu semakin bergantung pada sistem komputer dan internet, ancaman dari serangan siber terus meningkat. Institusi keuangan, khususnya, harus memprioritaskan keamanan siber, memastikan bahwa sistem mereka kuat dan tangguh terhadap serangan yang canggih. Ini termasuk berinvestasi dalam teknologi dan keahlian terbaru, menerapkan kebijakan dan prosedur yang kuat, dan memupuk budaya kesadaran keamanan siber di antara karyawan. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan siber, dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang efektif, mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta, dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum. Section 9. Kerjasama internasional, menyatukan langkah melawan kejahatan siber. Sifat kejahatan siber yang transnasional membutuhkan pendekatan kolaboratif untuk secara efektif memerangi ancaman yang berkembang ini. Peretasan Bank Bangladesh menyoroti pentingnya kerjasama internasional, berbagi informasi, dan bantuan hukum bersama dalam membawa para pelaku ke pengadilan. Negara-negara harus bekerja sama untuk membangun kerangka hukum dan teknis yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan siber, termasuk harmonisasi undang-undang, berbagi praktik terbaik, dan memfasilitasi ekstradisi penjahat siber. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Interpol, dan G20 memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama, mengordinasikan upaya, dan mempromosikan pengembangan norma dan standar perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Dengan bekerja sama, bangsa-bangsa dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terjamin untuk semua.